Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Kali ini saya akan melanjutkan review tentang perbaikan motor saya ya. Yang dimana sebelumnya motor saya mengalami masalah, yaitu loss kompresi atau mengalami kompresi bocor yang diakibatkan dari klep yang somplak ya. Dan ini udah lebih dari 1 minggu saya pakai motornya, dan sekarang saya lagi ganti olinya ya. Karena udah mencapai target habis servis besar. Kemarin disarankan dari Mas Andik sekitar 300 km itu harus ganti oli ya, untuk membuang sisa-sisa kotoran yang kemungkinan masuk pada saat proses servis besar tersebut ya. Hal ini wajar banget dilakukan ya. Kalau kita telah melakukan servis besar dan melakukan penggantian spare part, terutama bagian piston atau bahkan ganti bloknya sekalian. Ini pun terjadi pada saat motor X-Trail saya di bore up, itu udah pasti sekitar 300 atau 500 km saya melakukan penggantian oli lagi ya. Walaupun oli yang saya masukin itu masih tergolong baru ya. Dan ini kejadian juga ya di motor Aerox saya. Oli yang sebelumnya saya masukin kan Mavic Genesis, dan itu baru mencapai angka 675 km. Padahal dari target penggantian yang biasanya saya lakukan di angka 1500 km itu masih cukup lama ya. Masih ada 900 km lagi. Tapi agar performa motor setelah servis besar terbaik, akhirnya saya melakukan penggantian oli. Dan oli yang akan saya pakai adalah Mavic RX ya. Ini penasaran aja ya, karena olinya ini baru muncul juga. Sepertinya ini emang produk paling baru dari Mavic ya. Karena di tokonya saya baru lihat ada oli Mavic RX ini dengan SAE 5W40 full synthetic dengan gambar motor NMAX di depannya. Yaudahlah, karena penasaran saya mau cobain juga ya, menggantikan oli Mavic Genesis. Terus apa yang akan saya bahas di video kali ini ya? Selain tentunya saya akan melakukan penggantian oli yang baru ya. Yang akan saya bahas pertama adalah setelah servis besar kemarin, berarti ada sekitar 300 kilometeran motor udah saya pakai. Karena kan pada saat motor saya di servis besar itu udah di angka 300 km mendekati 400 km. Dan biasanya ya, di motor saya sebelum melakukan servis besar, di angka 600 km itu kondisi oli udah mulai mencoklat, yang disebabkan karena fuel dilution ya, yang udah sempat saya sedikit bahas di video mengenai penggantian oli dan permasalahan motor saya, yang kenapa si olinya itu cepat surut ya. Sekarang di angka 600, kalau dilihat dari bekasan wadah yang udah saya ganti seperti ini ya guys. Ini warnanya tampak masih merah-merah ya. Padahal di penggantian sebelumnya ya, sebelum saya ganti mesin, ini nggak kelihatan merah seperti ini. Cenderung lebih coklat. Kita bandingin ya. Mudah-mudahan sisa olinya masih ada yang sebelum saya servis besar. Karena biasanya saya nyimpen oli-oli kotornya. Oke, si olinya udah ketemu ya. Kemarin saya balikin di botol ini nih, yang Mavic Yo. Nah, ini warnanya seperti ini ya, coklat banget. Sebentar kita bandingin, kita colek pakai jari di dua tangan yang berbeda. Ini oli yang bekas saya pakai, penggantian di 1500, dan ini yang kemarin di 600. Nah seperti ini ya. Ini karena flashnya atau kamera HP-nya ini agak error, jadi seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini olinya biasanya seperti ini ya. Didapat di angka 600 sampai 800 itu dia udah warna coklat seperti ini. Sedangkan kalau ini masih terlihat merah banget ya. Ini bisa jelas ya perbedaannya ya guys. Warna dari
oli di motor saya. Ini jelas udah ada perubahan ini udah jelas ya, ada sedikit perubahan di warna oli yang saya pakai sekarang. Padahal olinya sama-sama Mavic juga ya. Tapi setelah penggantian kemarin Seher plus tambahan ya pakai bahan bakarnya Shell Super, kita bisa lihat ya bahwa fuel dilution yang udah terjadi di motor saya udah nggak terlihat lagi ya. Warnanya lebih merah dan cerah. Berarti motor saya udah kembali normal dan kita ucapkan alhamdulillah. Semoga aja setelah penggantian oli kali ini susutnya pun lebih sedikit ya, nggak terlalu ekstrim seperti sebelumnya. 1500 kurangnya tinggal 400 mili doang. Ini rencananya si oli Mavic RX ini saya akan pakai sampai 2000 km dengan pengisian tetap di angka 900 mili dan saya akan lihat nanti hasilnya apakah susutnya banyak atau susutnya masih normal ya guys. Dan kita bandingin juga dari warna yang udah dihasilkan ya guys. Apakah dia masih merah-merah seperti ini setelah pemakaian di angka 2000 atau udah berubah menghitam? Pokoknya nanti kita update terus ya guys. Besar harapan saya setelah penggantian Seher ini kondisi motor menjadi normal ya. Karena kalau buat dari tenaga sih udah enak banget. Emang yang dibilang orang-orang itu pakai Seher R15 versi 3 di motor Yamaha Aerox itu bener-bener baru kerasa sekarang ya. Karena emang baru maksain buat ganti Seher R15-nya. Mungkin kalau motor nggak kena masalah kayak kemarin, sepertinya saya masih pakai Seher yang standaran ya. Dan untuk settingan motor masih sama ya yang saya pakai. Seperti di pembahasan sebelumnya, baik dari bagian CVT-nya, terus emang motor saya kan udah portingan juga. TB udah pakai remeran yang 31 mili. Cuman injektor, coil, busi itu pakai standaran ya. Saya belum ganti lagi komponen semuanya, tapi di minggu ini saya akan melakukan penggantian setelah saya pakai oli Mavic RX dulu nih. Di versi standaran semua saya rasain. Kalau emang buat saya pribadi kurang puas, nanti saya akan upgrade lagi motor saya sampai ketemu performa yang paling enak. Dan nanti saya akan sekalian review pemasangan dari secondary yang udah saya tunjukin di postingan saya sebelumnya ya guys. Pokoknya kalian harus terus pantengin video saya karena akan ada updatean lagi mengenai permasalahan di motor Yamaha Aerox dan Yamaha X-Ride. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih lagi buat kalian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.